Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang materi matriks tridiagonal. Tetapi sebelumnya, terlebih dahulu kita akan mengulas sedikit tentang penggunaan metode Gauss-Jordan dalam mencari matriks inverse yang kemarin belum sempat kita pelajari. Jadi pertama kita akan belajar dulu bagaimana menggunakan metode Gauss-Jordan dalam mencari matriks inverse. Jadi katakanlah misalnya di sini kita memiliki matriks A dengan elemen A11, A12 sampai ANN atau dalam contoh ini A33. Nah, bagaimana caranya melakukan atau mencari matriks inverse dari matriks A ini, matriks A inverse. Jadi ini matriks A, dalam contoh ini misalnya dimensinya 3 kali 3, 3 kali 3. Ini diekspand dulu. Ditaruh di sini elemen matriks yang dimensinya sama, yaitu 3, 3. 3 kali 3. Berupa matriks identitas, di mana elemen diagonal utamanya semua adalah 1 dan di luar itu 0. Lalu, seperti biasa, kita rubah dengan metode Gauss-Jordan. Kita rubah elemen-elemen matriks A ini menjadi elemen-elemen matriks identitas. Jadi, seluruh elemen diagonal utamanya adalah 1. Dan di luar itu elemen-elemennya adalah 0. Akibat perubahan ini, tentu saja elemen matriks identitas yang tadinya identitas di kiri ini, yang saya tunjuk ini, akan berubah menjadi elemen-elemen matriks A inverse, yaitu A11-1, A12-1, dan seterusnya hingga A33-1. Inverse maksudnya adalah -1 ini adalah menunjukkan elemen dari matriks A inverse. Nah, ini bisa kita gunakan kalau misalnya kita menemui perkalian matriks, contohnya seperti ini. Matriks A kali matriks X sama dengan matriks C. X tidak diketahui, A dan C diketahui. Sehingga dengan cara ini kita bisa memperoleh matriks X sama dengan A inverse kali matriks C. Nah, matriks A inverse inilah yang kita cari dulu dengan cara metode Gauss-Jordan. Contohnya seperti ini. Misalnya ada matriks A dengan elemen 50, 1, 2, 1, 44, 2, 6, 30. Kita akan mencari matriks inverse dari matriks A ini. Caranya ya sama, kita taruh dulu di sebelah kanannya, kita extend, kita perbesar matriks ini dengan, karena di sini dimensinya 3 kali 3, kita taruh di sini matriks identitas dengan dimensi yang sama, yaitu 3 kali 3. Lalu, dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, kita bisa membuat matriks ini, identitas ini, menjadi matriks inverse-nya. Sementara matriks A berubah menjadi matriks identitas. Nah, ini contoh ini Anda kerjakan sendiri, ini menjadi bagian dari tugas pada kuliah ini. Baiklah, itu tentang penjelasan tentang penggunaan metode Gauss-Jordan dalam mencari matriks inverse. Berikutnya kita akan masuk mempelajari tentang matriks tridiagonal dengan metode sapuan ganda atau metode Cholesky. Jadi, nah misalnya kita
menemui sistem persamaan linier yang mempunyai bentuk seperti ini. B1X1 tambah C1X2 sama dengan D1. A2X1 tambah B2X2 tambah C2X3 sama dengan D2. Dan seterusnya hingga yang terakhir adalah ANXN-1 tambah BN kali XN sama dengan DN. Bentuk ini kalau kita rubah menjadi bentuk sistem perkalian matriks, dia menjadi bentuk seperti ini. Di sini ada matriks yang isinya adalah elemennya adalah A, B, dan C. Ada di 3 diagonal. Paling kiri ini semua adalah A, mulai dari A2 sampai AN. Diagonal yang tengah mulai dari semuanya B, mulai dari B1 sampai BN. Dan yang sebelah kanan yaitu C, C1 sampai CN-1. Dan yang di sini adalah X, X1 sampai Xn, yang ini akan kita cari. Kemudian di sini adalah matriks D, D1 sampai Dn yang juga diketahui. Jadi, di sini yang tidak diketahui adalah X. Ini adalah solusi yang mau kita cari. Sementara koefisien A, B, C pada matriks ini semua diketahui. Dan D juga diketahui. Nah, di sini kalau kita lihat, semua elemen diagonal 3 yang paling tengah, ini nilainya ada. Bisa 0 juga. Tapi, semua di luar 3 elemen utama ini, nilainya adalah 0. Nah, Cholesky mempropos cara yang lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan bentuk-bentuk sistem persamaan seperti ini. Sistem persamaan yang bila disusun, bentuknya bisa menjadi matriks tridiagonal. Tri 3, diagonal ya diagonal. Jadi 3 maksudnya adalah 3 elemen diagonal yang paling tengah. Semua yang lain 0. Metode Cholesky ini bagus karena kalau kita menggunakan metode yang sudah kita pelajari sebelumnya, misalnya metode eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan, kelebihan metode Cholesky ini atau sapuan ganda disebutnya, kita tidak perlu melakukan operasi di luar 3 diagonal ini. Jadi semua operasi di luar ini tidak perlu kita lakukan. Dan itu berarti menghemat katakanlah memori komputer, juga mempercepat operasi. Langkah operasinya volumenya menjadi lebih sedikit. Jadi inilah kelebihan dari metode sapuan ganda atau yang disebut sebagai metode Cholesky. Jadi yang paling penting kita perhatikan di sini adalah polanya. Yang paling kiri, diagonal paling kiri, semua A, yang tengah B, yang paling kanan C. Matriks ini disebut dengan matriks tridiagonal. Kemudian yang perlu lagi diperhatikan, kita lihat indeksnya. Ini baris pertama, tidak ada A1. Jadi semua mulai dari B1, C1, X1, D1. Baris kedua, mulai dari A2, A2, B2, C2, dan seterusnya sampai D2. Jadi kesimpulannya, di sini, bukan kesimpulan maksud saya, pada bagian yang terakhir, baris terakhir, baris ke N, itu ada AN dan BN. Tidak ada CN. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, dalam bentuk semula yang masih berupa susunan persamaan-persamaan ini, pola ini, yang seperti yang saya sebutkan, itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, yaitu AI, XI,
min 1 ditambah BIXI ditambah CIXI plus 1 sama dengan DI. Jadi di sini baris ke I, indeks koefisien ABC adalah I, AI, BI, CI. Sementara indeks variabel X bergerak dari I-1, I, dan I plus 1. Pola ini yang perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana Cholesky menyusun atau mempropos metode penyelesaiannya? Jadi kalau kita lihat di sini, pada baris pertama, yaitu B1X1 tambah C1X2 sama dengan D1. Dari baris pertama ini, dari persamaan yang pertama ini, itu kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini, bahwa X1 itu sama dengan minus C1 per B1 kali X2 ditambah D1 per B1. Atau, kalau kita tulis dalam bentuk lain, X1 sama dengan P1 kali X2 ditambah Q1. Tentu saja P1 ini adalah minus C1 per B1 dan Q1 adalah D1 per B1. Jadi, dari I sama dengan 1, yaitu baris persamaan yang ke-1, kita peroleh X1 sama dengan P1 X2 tambah Q1. Nah, di sini kita perhatikan indeksnya. Bahwa X1 itu sama dengan fungsi dari X2 atau X sekarang sama dengan fungsi X berikutnya. Jadi, kalau I sama dengan 1, maka X1 sama dengan ini, atau bisa ditulis X1 sama dengan P1 X2 tambah Q1. Untuk baris yang kedua, kalau kita lihat di sini, baris kedua sama dengan A2 X1 tambah B2 X2 tambah C2 X3 sama dengan D2. Atau kalau saya tulis tampilkan ulang di sini, A2 X1 tambah B2 X2 tambah C2 X3 sama dengan D2. Nah, kalau nilai X1 yang kita peroleh dari I sama dengan 1 tadi, kita substitusikan ke sini, atau saya tulis di sini, menjadi A2 sama dengan minus C1 B1 X2 tambah D1 B1, tambah B2 X2 tambah C2 X3 sama dengan D2. Kita kelompokkan semua di mana X2-nya, dan demikian juga X3, lalu bisa kita tulis begini, bahwa sama dengan dalam kurung minus A2 C1 per B1 tambah B2 kali X2 sama dengan minus C2 X3 ditambah dalam kurung D2 minus A2 kali D1 per B1. Atau X2 itu sama dengan minus C2 per dalam kurung minus A2 C1 B1 tambah B2 kali X3 ditambah D2 min A2 kali D1 per B1 per dalam kurung minus A2 C1 B1 tambah B2. Bentuk ini itu bisa juga kita tulis menjadi bentuk seperti ini, yaitu X2 sama dengan P2 kali X3 tambah Q2. Tentu saja di sini P2 adalah sama dengan minus C2 per dalam kurung minus A2 C1 per B1 tambah B2. Dan Q2 itu sama dengan ini, D2 minus A2 kali D1 per B1 dibagi minus dalam kurung minus A2 C1 per B1 ditambah B2. Jadi, pada saat I sama dengan 1, kita peroleh X1 sama dengan P1 kali X2 tambah Q1. Pada saat I sama dengan 2, kita peroleh X2 sama dengan P2 kali X3 ditambah Q2. Demikian seterusnya. Kalau pada saat I sama dengan I-1, tentu dari pola ini kita akan memperoleh bahwa X-1 sama dengan
PI-1 kali XI ditambah QI-1. Nah, pada saat I sama dengan I, persamaan I sama dengan I, ini AIXI-1 tambah BIXI tambah CIXI plus 1 sama dengan D1, yang itu kalau saya tulis ulang di sini, AIXI-1 tambah BIXI tambah CIXI plus 1 sama dengan D1. Sekali lagi, untuk mengingat, indeks koefisien ABC sama, pada I sama dengan I, indeksnya juga I, D juga demikian, indeksnya I. Sementara indeks X bergerak dari I-1, I, dan I plus 1. Nah, XI-1 kita sudah peroleh dari pola yang di atas ini. Barisan pola yang di atas ini kita peroleh bahwa XI-1 sama dengan PI-1XI tambah QI-1. Ini kita substitusikan ke XI-1 di sini sehingga menjadi AI kali dalam kurung PI-1XI tambah QI-1 tambah BIXI tambah CIXI plus 1 sama dengan D1. Secara aljabar, akhirnya kita kelompokkan ke XI plus 1 dan XI plus 1. Kita peroleh bahwa XI itu sama dengan minus CI per AI PI-1 tambah BI kali XI plus 1 plus DI minus AI QI-1 per AI PI-1 plus BI. Yang bentuk ini juga bisa kita tulis menjadi bentuk XI sama dengan PI XI plus 1 plus QI. Jadi tentu saja PI di sini adalah sama dengan minus CI per AI PI-1 plus BI. Dan QI sama dengan DI minus AI QI-1 per AI PI-1 plus BI. Jadi kalau kita lihat terdapat kekonsistenan dari I sama dengan 1, I sama dengan 2, dan seterusnya I sama dengan I-1 hingga I sama dengan I, kita peroleh pola atau pattern yang konsisten. Bahwa XI sama dengan PI XI plus 1 tambah QI. Atau XI yang sekarang itu sama dengan fungsi dari X berikutnya. Nah, jadi kalau kita peroleh persamaan sistem persamaan yang bisa kita susun menjadi matriks perkalian matriks tridiagonal seperti yang tadi sudah disebutkan, sudah dijelaskan. Cara memulainya pada saat pertama, dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N, I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, terus sampai N, kita hitung dulu semua nilai PI dan QI. Karena di sini PI sama dengan minus CI per AI PI-1 ditambah BI. Dan QI sama dengan DI minus AI QI-1 per AI PI-1 ditambah BI. Kita hitung seluruhnya dari PI dan QI di mana I sama dengan 1 hingga PI dan QI pada saat sampai I sama dengan 6. Jadi kita peroleh PI dan QI dari I1 sampai IN. Lalu setelah ini semua kita peroleh PI dan QI, baru kita menghitung XI. Kita hitung dari I sama dengan N. Jadi kita peroleh dengan menggunakan rumusan ini. Jadi kalau begitu kita gunakan rumus XI sama dengan PI XI plus 1 plus QI. Jadi pada saat I sama dengan N, kita peroleh XN sama dengan PI kali XN. XN sama dengan PN kali XN plus 1 dikali QN. Jadi setelah kita menghitung PI dan QI dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N, berikutnya kita mencari X dari X sama dengan
xn sampai xi sama dengan 1. Kalau sudah ya selesai, berarti kita bisa memperoleh semua nilai x dari xn sampai xi. Demikian bagaimana algoritma langkah-langkah perhitungan menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode sapuan ganda Cholesky. Disebut sapuan ganda kemungkinan karena dia menyapu 2 kali. Pertama dari I sampai N, lalu balik dari N ke I. Nah, ini ada contohnya. Selesaikan sistem persamaan tridiagonal berikut ini. 5x1 tambah 4x2 sama dengan 25. 4x1 minus 3x2 tambah 7x3 sama dengan 3. x2 minus 6x3 tambah 4x4 sama dengan 17. 12x3 tambah 2x4 sama dengan 36. Yang kedua, tentukan matrik invers dari sistem persamaan berikut. Sistem persamaan berikut ini susunlah dalam bentuk perkalian matriks, lalu carilah matrik invers dari koefisien-koefisien persamaan ini, 3 ini. 10, min 3, 6, 1, 8, min 2, min 2, 4, min 9. Carilah matrik invers dari matriks yang berisi koefisien dari persamaan-persamaan linear berikut. Lalu, setelah dapat, gunakanlah matrik invers tersebut untuk memperoleh solusi sistem persamaan linearnya, yaitu kita mencari x1, x2, dan x3 seperti yang sebelumnya dijelaskan di sini. Nah, di sini. Pertama kita mencari inversnya, matrik invers dari ini A. Setelah dapat, kita peroleh, kita gunakan untuk mencari matrik X. Jadi, demikian kuliah hari ini tentang metode sapuan ganda atau metode Cholesky dalam mencari solusi dari sistem persamaan linear, yang sistem persamaan linear itu bisa disusun dalam bentuk perkalian matrik tridiagonal. Jadi ada 3 tugasnya, yang tadi sama yang ini 2. Anda kerjakan semuanya, 3-3-nya, dan lalu nanti dikumpul melalui link yang akan saya berikan melalui WAC yang sudah kita punya. Demikian kuliah kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.